Assalamualaikum. Selamat datang di channel Belusukan Kuliner. Nah, mohon maaf ya guys ya, udah lama sangat tak upload Iya, nih. benar. Nah, sebab sebelumnya itu agak sibuk. Tapi insya Allah kedepannya ini kita akan kerap upload ya. Dan kali ini saya nemenin istri masak ya. Ini masak hari-hari kita ganti dengan menu Malaysia. Bener. Nah, Kita mau coba ya. kita mau coba dan ini sepertinya ya kita baru beli bumbu ini guys. Nah, serbuk kurma ayam dan daging. Ya. Nah, ini selama kita di Malaysia belum sempat ya cobain yang masak kurma kayak gini ya. Ya. Kayaknya sih belum. Kayaknya sih belum, sih guys. belum. Mungkin teman-teman yang pernah tengok video kita sebelum-sebelumnya, bila kita udah coba boleh komen. Tapi saya rasa belum ya. Belum. Oke, kali ini kita mau masak ini ya, tapi guna ayam ya Bun ya. Bener. Kita Nah, pakai ayam. Nah, nanti istri yang masak, terus mungkin ini simpel saja guys, sebab Betul. ini lapar. Udah lapar guys. Udah jam makan siang habis ini. Betul. Biasanya kita kalau masak hari-hari itu ya menu-menu Indonesia. Jadi hari ini saya agak bosan ya. Jadi mau buat menu yang lain yang Sesuatu belum pernah kita coba. Betul. Dan kemarin ini kita beli di Malaysia semasa Ramadan di sana. Yuk, istri silakan masak. Iya. Ya. Nah, jadi di sini bahan-bahan memasaknya itu dibagi jadi 4. 4. Jadi ada yang minyak untuk masak, bawang besar, bawang putih, sama halia. Nah, kebetulan mohon maaf ya, ini bayinya ikut aja. Nah, kebetulan kita nggak ada bawang besar, jadi kita guna bawang biasa, bawang merah biasa. Nah, ini kita kira-kira aja ya. Dan ini halianya sama bawang putihnya 4 ulas. Nah, sekarang cara yang pertama itu kita panaskan minyak dulu, terus kita tumis yang bahan ini. Oke. Tukang masaknya lagi siap-siap pakai apron. Ayamnya tadi saya beli di pasar. Kita pakai kurang lebih lah, setengah kilo lebih lah ya. Soalnya 500 gram lebih ya. di sini kita disuruhnya 600 gram, jadi kurang lebih lah kita pakai segini ya. Ya kurang dikit lah, nggak apa-apa. dada atau paha? Ini paha. Masukkan semua bahannya ya. Bawang putih, bawang merah, dan halia. Ini kita harus tumis. Oh, kalau di caranya seperti itu. Betul. Oke. Diiris dan ditumis Penasaran? sampai kekuningan. Oke. Kita tunggu ya. Di perintah selanjutnya kita harus masukkan bahan B. Nih, ini bahan B-nya ini serbuk kurma ayam ini. Kita masukkan pakai api yang sedang hingga naik bau dan pecah minyak. Oke, kita masukkan aja langsung ya. Nih, kita masukkan semua. Oh, minyaknya agak banyak ya? Iya, minyaknya agak banyak supaya Berapa dia mili? nanti 100 mili tadi 100 katanya. mili. Baunya guys. Setengah cawan. Nih, Ini kita baru aduk. bau-bau masakan Malaysia ini. A few moments later. Sekarang kita mau masukkan ayam. Oke, pelan-pelan. Tuh. Tadi itu airnya kita disuruh masuk 600 mili. Kentangnya 2 sama ayamnya 600 gram. Terus kita ini masukkan semua. nunggu apa? Sampai mendidih gitu? Nunggu Masak sampai ya? kentangnya dia ini empuk. Oke. Ini sudah empuk. Apa ini? Kentangnya. Kentangnya sudah empuk. Yang terakhir itu masukkan bahan di dan masak selama 10 menit atau sampai mendidih, sedia untuk dihidangkan. Nah, bahan di itu ada santan. Ini santannya saya masukkan sini buat nyukur. Terus ada bawang besar sama garam sedikit. Santannya saya masukkan ya. Nih. Terlihat ini ya, menggiurkan ya. Nah, bawang ini pengganti bawang besar. Oke. Sama garam. Kira-kira ya? Kira-kira ya. Oke. Nanti kalau kita incipin kurang baru kita tambah lagi, oke. Oh, bawangnya ada yang kayak gini ya? nanti Iya, ya? bawangnya ada yang kayak sebenarnya dia bawang besar cuma dipotong 4, tapi karena kita nggak ada, kita pakai bawang kecil, kita potong kecil-kecil lagi gitu. Soalnya kan susah guys cari bawang besar sini. Betul. Oke, ini kita biarin dulu sampai 10 menit. A few moments later. Baunya guys. Udah macam Malaysia punya ini. Yuk kita matikan dulu.
Kita tuang sini ya. Berat, wis. Hati-hati. Wow, nasinya juga baru matang. Mantap ini. Maaf ya guys ya, anak nangis ya, biasa ini di rumah seperti ini. Ya ginilah sehari-harinya anak. Nah. Wah mantap, nasinya mumpung masih panas. Dan ini gulai bukan. Ayam masak kurma. Apa ya makna masak kurma ya? Iya guys, silakan komen ya. Boleh guys, ya, boleh dikasih tahu lah kita. Kuahnya tuh kental banget. Yuk. Wah, sabar guys, mau cobain ayam kurma. Maaf ya backgroundnya dapur berantakan. Dapur langsung. Habis masak ya begini lah. Mau yang mana? Sama mau yang mana? Mau paha? Oke, paha apa? Paha yang ini, pentung. Yang ini paha atas ya. Paha atas, betul. Nih, kentang tambah lagi kentang. Kuahnya. Wah, lagi. Mantap. Oke. Saya mau yang ini aja lah. Yang ini aja. Mantap, masya Allah. Nih. Kental banget kuahnya. Saya pakai tangan, istri pakai sendok. Oke. Betul. Panas, masih panas. Panas semua. Panas. Ini Nasi baru matang. Perlu garpu kayaknya guys untuk mengkoyak, untuk meropek-ropek dagingnya ini. Saya mau tanya ke teman-teman, ini masakan khas negeri mana guys? Betul. Silakan komen guys. Saya mau coba kuahnya. Ini ambil langsung saya seruput ya. Coba sih. Kental banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Creamy. Aroma Malaysia. Gimana? Wow. Nggak sabar guys. Yuk. Makan dulu ya guys ya. Kan dulu kita makan. Mari makan. Jangan lupa makan ya teman-teman. Ya, jangan lupa makan. Bismillah. Wow. Kita nggak pernah ya masak kayak gini di rumah. Nggak pernah. Ya. Bisa dijelaskan ya? Rasanya. Rasa rempah. Rempahnya pasti terasa ya. Karena tadi waktu dituang bumbunya itu udah aromanya tuh wangi, ya kan? betul. Merebak lah. Creamy dari santan. Nah, karena ini kan tadi dicampur dengan santan. Terus rasa ada manis, ya asin, gurih lah. Dari kentangnya ini mengeluarkan rasa ciri khasnya gitu. Tapi saya nggak menemukan rasa yang dominan kurma ya gitu. Iya ya. Awalnya saya pikir, masak kurma itu, rasanya bakal manis ya, manis kayak rasa-rasa kurma banget gitu. Tapi nggak terlalu ini. Ada aroma-aroma kayak ya, ada kurmanya gitu. Benar. Ya. Sedikit, bukan yang terlalu strong. Dan ini tuh apa ya kayak nggak ada ini ya, nggak ada campuran pedesnya sama sekali ya. Oh iya. Ini buat anak-anak cocok banget ya. Boleh. Bagus banget ya. Penuh lemak. Tambah kuah lagi guys. Ini saya udah banjir nih. Ini. Kuahnya ini creamy banget. Bener. Biasanya kalau kita makan yang rempahnya terlalu strong ya, biasanya ada agak pedas sedikit dari lada, ya kan? Tapi ini enggak Dari ada pala, rasa biasanya kan ada. dari pala. Ini enggak, itu. Nggak ada. Rasa-rasa pedesnya sama sekali. Waktu saya dengar atau tahu sendiri ya, tengok video itu, saya pikir wah ini bakal rasanya akan manis sangat sebab ini kan kurma ya kan. Apa kita butuh kurma buat masaknya? Apa kita ini perlu kurma ya kan? Enak pol. Tapi kalau saya gini guys ya, itu rasanya pengen pakai kerupuk gitu kan. Kebiasaan orang Surabaya. Atau saya ini suka kerupuk. Bener. Nah, saya juga mau tanya, biasanya ayam masak kurma ini dimakan
berbarengan dengan apa? Oh ya, boleh. Dengan lauk apakah, sayur apakah gitu biasanya. Atau ke dalam nasi kandar itu juga ada masak kurma nggak? Silahkan komen guys. Biasanya kalau kita atau saya sendiri beli nasi kandar itu kan kuahnya macam-macam banyak kan. Yang tahu mungkin ya ikan ya kan, kambing atau apa gitu. Mantap nih. Saya suka kalau bawang merah kayak gini. Nah, saya pakai bawang merah yang iris-iris besar. Makan lagi. Yuk makan. Udah mau habis. Mantap. Mantap. Wah, ini kalau kuahnya kayak gini banyak, tahu gitu ayamnya kita tambahin ya. Sayang banget guys. Nah, sayang banget saya beli satu saja. Pernah ada komen dari kawan-kawan juga, selain merek Adapi itu ada merek Afiza kalau tak silap ya. Nah, ini nanti insya Allah saya akan coba ya next time. Saya penasaran dengan perenca yang brand Afiza itu. Kalau kena bawangnya tuh rasanya, wih. Enak ya? Aromanya tuh keluar, nambah rasa yang agak segar sedikit ya. Tapi saya rasa kuahnya nggak terlalu muak sih. Iya kan? Yang kalau kita makan-makan terus nggak terlalu muak sih. Kalau ini ya. Nih. Wah, ini cocok lah makan siang guys. Ini mengganti menu keseharian kita. Kalau kita di sini ya, kalau menu keseharian kita itu ya sayur bening. Sayur bening itu dari bayam atau kita sebut itu jangan kunci. Jangan itu bukan. Di sini bahasa Jawanya jangan itu sayur maknanya. Itu sayur kunci karena kita pakai sayur bayam dikasih kunci sama bawang merah itu aja. Kunci itu bumbu, bukan kunci yang kunci Inggris bukan. Kunci bukan yang kunci rumah bukan. Terus rawon ya kan. Soto ayam sedaging. Jadi bukan yang kayak gini guys. Rasa-rasa kayak gini nggak ada di sini. Alhamdulillah udah selesai. Terima kasih atas nikmatnya hari ini. Alhamdulillah. Kalau kita rindu masakan Malaysia, kita boleh buat sendiri. Betul. Karena Alhamdulillah ya, benar. Ya kan? Alhamdulillah udah banyak bumbu-bumbu instan yang bisa kita bawa dari sana ke sini. Betul. Jadi kita meskipun berapa bulan atau udah beberapa lama nggak ke Malaysia, kita masih bisa lah sekali dua kali sebulan sekali dua kali kita masakan dengan aroma rasa yang mirip seperti yang di Malaysia gitu ya, masakan Malaysia gitu. Saya tuh punya keinginan, bukan saya sendiri, tapi kami ya, saya sama istri itu pengen punya usaha sampingan lah. Usaha sampingan itu macam berniaga guys. Saya ingin belajar melihat langsung atau kalau enggak itu datang ke suatu negeri tempat makanan itu berasal. Saya pengen jual makanan Malaysia di sini. Insya Allah ya guys ya, doakan. Saya itu pengen banget belajar makanan Malaysia. Salah satunya itu nasi kerabu. Saya pengen tahu bagaimana originalnya di Kelantan ya. Nah, jadi saya itu punya keinginan kalau suatu saat nanti bisa explore seluruh Malaysia, mulai dari ujung Semenanjung sampai ke Borneo. Insya Allah. Saya ingin tahu, melihat budaya langsung, makanan tradisional, makanan originalnya seperti apa. Insya Allah guys, doakan saya boleh explore dari ujung dulu, dari Kelantan dulu insya Allah sampai Sabah Sarawak insya Allah ya guys. Itu plan saya ingin belajar banyak makanan Malaysia, masakan tradisional, budayanya, suasana kotanya insya Allah ya guys ya. Terima kasih ya guys ya, dadah.